Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafil dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Wa qala innama bu'ithtu mu'alliman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ngeliat lepet jadi langsung gagal konsentrasi. Kalau ngeliat lepet itu ingat zaman bapak saya ngelancong. Biasanya lo pakai gula guru ya. Di zaman guru Mansur kalau ngelancong lepet pakai gula, lopis pakai gula, sama rokok Budanggar merah ada 4 bungkus. Ntar sama calon mertua ditaruh di tuh di apa? Ada paku di belandongan gitu disangkut. Yang ada peci babanya yang warna merah udah pada buluk. Ya Allah ya masih ketemu lepet ya, alhamdulillah. Berarti yang tahu lepet mah orang dulu semua. Al-Mukarramun segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, para tuan-tuan guru yang mulia, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Mansur. Kemudian guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH. Kemudian guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Haji Mulia Sholihin. Al-Mukarram Al-Ustaz Arif Fadilah, Al-Ustaz Muhammad Yasin Marjani, Al-Ustaz Ihsan Haz. Kemudian Al-Ustaz Haji Mahdi, Al-Ustaz Tatang Supiana, Al-Ustaz Sulaiman, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Mustafa, para asatidz lainnya, para tuan-tuan guru yang saya muliakan, yang mohon maaf saya nggak sebutin satu-satu. Bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Rusmin Hasbi, beserta CS beliau, abang kita Bang Haji Alim Sahril. Kemudian para ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Nurul Iman,
Tiga wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua Mushola Baitur Rahmah, yaitu Bapak Haji Misdianto, beserta jajaran pengurusnya, Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majlis Maulid yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa kira-kira ini? Ya mah nanya dulu. Ya mah lama ayo, cepet ya ayo. Saya lagi makan jeruk itu baru sepongge. Saya kira ada ya Robi Bil Mustafa dulu gitu ya. Gara-gara jeruk begini saudara ini. Saudara yang makan jeruk tuh, makan jeruk. Ngomongin jeruk aja ya, nggak usah maulid ya. Saudara, kalau kita makan jeruk tuh, biasanya tujuannya supaya dapat apa di dalam jeruk, ada apanya tuh? Vitamin, Bang Ero ya. Vitamin apa itu? Vitamin apa? Orang Betawi jangan lagu-laguan C bilang begitu. Kalau C mah S sama E itu C. Orang Betawi menyebutnya C gitu ya. Jadi kalau kita makan jeruk tuh lantaran kita ngarep ntar ada vitaminnya. Namanya vitamin C. Tapi ada orang modelnya begini. Dia makan jeruk, itu jeruk dikupas sama dia kayak tadi saya ngupas tuh. Terus sama dia dicacak-cacak tuh jeruk. Terus dia uak-uak gitu tuh. Ini vitamin C-nya sebelah mana gitu. Nemu nggak kira-kira tuh? Kenapa orang ketemu itu? Saudara mau uak-uak bagaimana juga tuh kagak bakal nemu vitamin C-nya. Sebab vitamin C mah dia kagak kelihatan. Syaratnya supaya dapetin vitamin C dari itu jeruk, kalau saya minjem bahasa Kiai Mansur, itu jeruk kudu dieleg dulu gitu. Ngerti kan dieleg ya? Ditelen gitu. Nanti tuh jeruk kalau udah dieleg, ditelan tuh vitamin C kagak pakai disuruh, dia lari aja tuh. Emang gua mah kudu larinya ke mulut, dia lari ke mulut. Akhirnya tuh mulut kagak gampang sariawan gitu. Kagak gampang pecah bet. Tuh vitamin mah kagak kelihatan. Cuman ada pengaruhnya begitu. Apa maksudnya saudara? Begini. Maulid juga ada vitaminnya gitu. Maulid ada vitaminnya. Ini kan kita muludan saban tahu. Apalagi orang Betawi memuludan kagak ada wayahnya. Kan begitu ya. Pindah rumah muludan gitu. Ngawinin nyunatin muludan. 7 bulan bercerai doang kagak muludan gitu. Nah tuh saudara, jadi maulid ada vitaminnya. Oh, kalau ada vitaminnya, ntar keluar maulid, kudu asarnya ada, pengaruhnya kudu ada. Jadi kalau udah muludan saban tahun, bahkan kagak pakai hitungan tahun kita maulid mulu, kagak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya, berarti kita kagak dapat vitamin dari maulid begitu. Nah ulama katakan tuh diarahnya, ada ulama namanya Al-Imam Al-Kandalawi. Saudara baca baedah ntar ya, kalau nemu kitabnya namanya Hayatus Sahabah tuh. Jadi kata Imam Al-Kandalawi itu, orang yang melaksanakan peringatan maulid, dia nginget Rasulullah, ntar ada vitaminnya begitu. Apa itu vitaminnya? Vitaminnya adalah sir Nabi kita Muhammad sallallahu. Jadi sirma kayak vitamin gitu. Kan sirma kagak kelihatan saudara. Pertanyaannya mengapa kemudian orang muludan mulu saban tahun, kemudian vitaminnya kagak dapat begitu. Satu, penyebabnya kata beliau, sebab orang masih mandang Nabi Muhammad, memandang Rasulullah pada sudut pandang ru'yatul basyariyah, masih ngelihat Rasulullah sebagai manusia biasa kayak kita modelnya.
Padahal umat Rasulullah kudu bangga, kurang bangga apa kita? Kurang mulia apa Nabi Muhammad? Yang tadi Ustaz Haji Mulia Solihin bacaan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, diibaratkan seperti kemudian matahari, seperti rembulan, cahaya di atas cahaya, itu baginda Nabi besar Muhammad. Idza masa fi syamsi ladillallah, kata ulama. Jadi Rasul kalau jalan di bawah sinar matahari, beliau mau ada bayangannya. Kalau Bashar biasa mah model kayak kita nih. Kan teorinya mah jangan kata kita, jarum aja kita taruh di bawah sinar matahari, ada nggak bayangannya? Ada. Tapi kalau baginda Rasulullah idza masa fi syamsi, jalan di bawah sinar matahari, la zillalah, kagak ada bayangannya. Apa sebabnya tuh? Sebab cahaya matahari tidak mampu mengalahkan cahaya terang nur Nabi kita Muhammad. Begitu. Nah, itu namanya ada penglihatan khusus namanya. Yang sering baca burdah kata Imam Busiri, faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wala yudanuhu fi ilmin wala karamin kulluhum bir rasulillahi multamisun gorfan minal bahri aw rosfan minad diam. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau bahasa Betawinya begini, fakon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kalau seandainya tuh, ini seandainya, kata Imam Busiri tuh, ini kan Nabi yang kita dikasih tahu ada kurang lebih 124 ribu Nabi. Yang kita wajib tahu cuma ada 25. Ini kata Imam Busiri, yang pertama fi khalqin. Khalqin itu tampilan luar, surah. Jadi Nabi tuh kagak ada yang jelek, saudara itu. Nabi semuanya ganteng. Ya model-model begini kagak ada Nabi begini. Khalqin. Jadi kalau seandainya ketampanan 120 sekian ribu Nabi, wapi khuluqin, kecakapan akhlaknya, sabarnya para Nabi dan para Rasul, ketawaduannya, dikumpulin jadi satu, au ilmin, ilmu yang ada para Nabi dikumpulin jadi satu, wa karomin, kemuliaan para Nabi dikumpulin tuh jadi satu, la yudanu, kagak bisa ngalahin satu orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sebegitunya mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Kandalawi, bagaimana cara supaya dapat vitamin maulid? Maka orang harus memandang Nabi Muhammad biru yatil khususiyah, kudu ngeliat pakai pandangan khusus namanya. Ya iya, emang secara tuh kita ngaji tauhid ada sifat jaiz bagi para nabi dan para rasul, namanya a'radul basyariyah. Sifat seperti manusia pada umum, cuma Nabi mah bang gak sama sama kita. Biar kata ada sifat a'radul basyariyah. Nabi makan, kita makan. Tapi makannya Nabi jadi mulia, bahkan jadi contoh buat umat Islam. Contohin makan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan, kagak pakai sendok, berapa jari tuh? 3 jari. Dulu kita kalau di pesantren, di Nampan tuh, kita pasti jongkok tuh. Kaki kanan kita angkat, begitu modelnya. Lam yahtalim qatu mutlaqan abada. Seumur hidup tuh Nabi Muhammad, sepanjang hidupnya kagak pernah ngimpi basah Bang Ahmad. Hebat nggak tuh? Kalau Bang Ahmad saking seringnya sampai becek dia mimpi basah. Dan saudara, Nabi Muhammad lam yahtalim qatu mutlaqan abada, sepanjang hidupnya kagak pernah ngimpi basah. Nah, itu namanya disebut maksum. Jadi Nabi mah dijaga sama Allah Ta'ala, meskipun punya a'rad basyariyah itu dalam kajian tauhid, maka tidak sama sekali ngurangin wibawa, harkat, martabat kenabian, meskipun Nabi orang biasa. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, seumur hidup Nabi kagak pernah angob kalau ngantuk. Kita
Itu mah lagi ngantuk angop, lagi ngaji angop, baca Quran, ora habis-habis itu mah. Wa ma tasa'aba aslan fi madazam. Nabi tuh kagak pernah angop. Saking maksum dijaga Allah Ta'ala, kalau Nabi nguap mulu, wibawanya turun di depan para sahabat. Ini kita ngajar nih, Kiai Mansur ngajar, begitu ngajar tiba-tiba angop begitu tuh. Wah, enak nggak ngeliat itu? Nabi tuh kagak pernah angop, saudara. Kalau ngantuk. Nah, tuh kita kudu ngelihat baginda Rasul di ru'yatil khususiyah yang pertama, kudu ngelihat pakai penglihatan khusus. Adapun beliau punya a'rad basyariyah, sifat kemanusiaan biasa, tapi sedikit pun kagak ngurangin wibawa, harkat, martabat, kemuliaan sebagai seorang. Nah, paham nggak gitu? Kita hari ini masih sering mandang Nabi Muhammad manusia biasa gitu ya. Sampai tetangga kita tuh ada orang sebelah, ngerti orang sebelah? Ya namanya juga orang sebelah, biarin aja ya. Orang sebelah kagak komplit namanya. Gitu. Minhum. Sampai berani bikin buku judulnya Muhammad Kiaiku begitu. Ya Allah ya Rob, Nabi dan Rasul. Bahkan akhirul anbiya wa imamur rusul. Ilmu semua yang ada pada Nabi, kemuliaan yang ada pada seluruh para Nabi, kemudian baiknya akhlak, baiknya tampang para Nabi, itu semua ngambilnya, ngerorotnya dari Nabi kita Muhammad. Disebut Muhammad Kiai katanya. Kalau bahasa Betawi PA itu orang begitu. Cuma saya kagak tega aja ngatanya begitu. Kalau saya boleh dikata begitu lah, Nabi Muhammad mau ora pantas bisa dikata begitu. Apa tuh kemudian takarannya kata Imam Busiri itu? Gorfan minal bahri au rosfam minad diyami, saking mulianya Nabi Muhammad. Gorfan tuh kalau bahasa Arab migropah. Apa Ustaz mulia tuh? Yang buat mandi, iya gayung gitu ya. Gorfan tuh kalau bahasa kita saudara seraup begini nih gorfan. Secaup. Nih kita ngambil secaup tuh yang namanya ilmu kemuliaan, kecakapan akhlak, kecakapan rupa 120 sekian ribu nabi diambil seraup, tapi ngambilnya minal bahri dari lautan yang namanya lautan Muhammadiyah. Jadi ini yang seraup dibagi-bagi untuk 120 sekian ribu nabi. Ngambilnya dari mana itu? Ngerorotnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Kudu begitu ngelihat Nabi Muhammad mah. Jadi entar yang timbul takzim, gitu. Timbul bangga jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu. Jangan disamain saudara. Rasulullah sama manusia biasa beda. Jangan disamain. Sebab ini sosok yang hari ini jadi magnet ngumpulin kita di ini tempat. Itu sosok yang kita sebutin saban kita sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sosok yang entar di akhirat saudara dan saya ngarep syafaatnya. Ini sosok yang entar di akhirat para nabi lari ke beliau minta syafaat untuk umat. Kagak sama kita. Maka yang pertama cara mandangnya bi a'radil basyariyah, tapi dengan ru'yatil khususiyah, kudu memandang Rasulullah dengan penglihatan khusus. Itu satu. Cara supaya dapat sir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ntar itu sir saudara kayak vitamin. Begitu vitaminnya udah masuk, ada takzim keagungan Nabi Muhammad. Kedorong nih orang untuk ngaji karena Rasulullah buistu mu'alliman, diutus sebagai seorang guru. Kedorong itu vitamin dorong kita untuk bang sholat jamaah di masjid di musola karena Rasul ngajarin begitu. Itu vitamin dorong kita untuk baca Quran. Itu vitamin dorong kita untuk baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu kedorong dimaja abihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanain syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu caranya yang pertama.
Jadi robah udah ya. Sudut pandang kita tuh, wah ini sabotase namanya nih, begini nih. Jadi robah tuh sudut pandang kita terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Satu, ru'yatul khususiyah namanya. Yang kedua, kata Imam Al-Kandalawi, untuk bisa mendapatkan sir Nabi Muhammad adalah al-iktida'u wa tashabbahu bihi. Kudu ngikutin dan tashabbuh. Tashabbuh itu bahasa Inggrisnya nulad gitu. Ngerti ya nulad ya? Kan kalau pakai bahasa Betawi saudara harus paham gitu ya. Beda nih antara ngikutin sama nulad, beda. Ini dulu Rasulullah dalam satu riwayat itu pernah jalan, kemudian di tengah jalan tuh ada pohon yang ngelintang tuh di jalanan. Padahal kalau kita mau lewat kanan bisa tuh Rasulullah begitu. Tapi beliau lebih memilih nunduk gitu. Jadi nunduk ngolongin itu pohon. Nah sahabat iktidak mengikuti Nabi Muhammad. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar lewat di tempat yang sama. Kayunya masih ada, ini rombongan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tuh kemudian nolong juga di itu kayu. Padahal kalau beliau mau lewat kanan bisa. Sahabat nanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, kan bisa ono lewat kanan. Ngapa jadi nunduk di situ? Kata Sayyidina Abu Bakar, dulu Rasulullah pernah lewat di sini, caranya begitu. Sampai sebegitunya iktidak kepada Nabi Muhammad. Ada sahabat kalau jalan tuh tapakan kaki Rasulullah diikutin. Lah karena para sahabat mah ketemu sama Rasulullah. Matanya ngelihat Rasul langsung, mulutnya berbicara langsung, bahkan kulitnya bersentuhan langsung dengan baginda Nabi kita Muhammad. Makanya sirnya dapat duluan para sahabat. Bahkan para sahabat hampir tuh sekian persen yang menjadi waliyun min auliya'illahi ta'ala. Apa sebabnya? Ngajinya langsung sama Rasulullah. Itu namanya iktidak. Ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktidak wa tasyabbuh, ngikutin sama nyontoh. Apa yang dicontoh? Termasuk surahnya, termasuk sirahnya, termasuk sarirohnya. Kalau saudara baca kitab Manhajus Sawi karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu ada sunnah namanya sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sariroh namanya. Tanya Habib Mustafa tuh kalau orang percaya ya. Apa tuh sunnah surah? Tampilan luar saudara itu. Oh Nabi senang di antara baju yang disukai di sisi Allah pakai warna putih. Oh Nabi zamannya dulu pakai gamis. Boleh saudara ikutin tuh. Pakai gamis begitu make ini iktidak wa ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh Nabi pakai imamah, pakai udeng-udeng, ikutin orang apa-apa. Cuman jangan kaget-kagetan ya. Ntar pulang dari sini Johor saudara tiba-tiba begitu. Orang pada kaget. Begitu keluar dari kamar pakai gamis yang gombrong, kemudian udeng-udeng yang gede, sorban 16 meter. Mau ke masjid ditanya Johor, bininya ngeliat. Atau bininya, laki gue mau ngabisin roman ini. Begitu, awas hati-hati. Ya, jangan begitu. Tapi sunnah surah mah mantesin. Gitu kata ulama, kalau ngikutin sunnah surah, mantesin. Oh kira-kira saya mah kagak pantas romannya kalau pakai celak mata. Ya apa-apa kagak juga. Gitu. Itu sunnah surah tampilan luar. Oh Nabi Muhammad rambutnya pernah seleher, pernah sepundak. Ikutin, orang apa-apa. Nabi Muhammad rambutnya rapi. Nabi Muhammad belahan rambutnya kemana dah? Hah? Kemana tuh? Nyisirnya ada caranya itu ya. Ke kanan gitu. Kadang-kadang beliau belah tengah. Itu Nabi Muhammad rapi rambutnya. Cara motong kukunya iktidak wa tasyabbuh sama sahabat. Sunnah motong kuku gimana caranya tuh? Jangan sepotong-potongnya ini. Ya Nabi kalau motong kuku pertama mulai dari tangan kanan,
Mulainya dari telunjuk, habis sampai kelingking. Dalam satu kitab diterangkan, begitu sampai kelingking, balik lagi ke jempol. Baru ntar tangan kere, dari kelingking, habis ke jempol. Satu keterangan lain lagi, mulai dari telunjuk sampai kelingking, lari ke kelingking tangan kiri, ntar habisnya di jempol kanan. Itu sunahnya begitu, motong kuku. Kuku kaki dimulai dari kemudian jari kelingking kita, kaki kanan, habis di kelingking kaki kiri. Ada sunahnya. Masuk kamar mandi kaki kiri. Saudara begitu nggak itu? Hah? Nah, kembali katanya cinta Nabi Muhammad, bagaimana ini urusannya? Ya mau harus ngomong dari dalil dah ya, begini aja. Bukti cinta ini mah namanya Rasul habis sholat subuh, kemudian ada itija sunnah tuh, tidur miring. Alhamdulillah, alhamdulillah, tidur kita. Kalau Kiai Ridwan datang berarti sudah selesai nih, gitu ya. Asal habis sholat subuh tuh, habis qobliyah subuh begitu ajan, tuh Rasul sunnah 2 rakaat di rumah sebelum ke masjid. Sambil nunggu qomat ada sunnah namanya itija. Ini kalau mengikutin benar, itija tuh tidur miring ke kanan, ngadepnya ke arah kiblat kayak kita orang mati begitu, tangan tempelin di pala. Cuman yang kagak biasa jangan coba-coba. Ya ada kita nungguin ajan qomat subuh, bangun-bangun waktu duha. Siang ada sunnah namanya qailullah, tidur siang bentaran. Tapi qailullah mah punya tujuan. Apa tujuannya? Supaya ntar malam kuat ngaji, kuat sembahyang malam. Itu 15 menit, 20 menit sebelum sembahyang johor. Nabi begitu. Nah, itu namanya disebut dengan al-iqtida wa tasyabbuh. Yang kedua tuh untuk dapetin sir Nabi kita Muhammad. Nah, yang ketiga. Yang ketiga namanya at-taqarrubu ilaihi. Untuk bisa dapetin sir Nabi Muhammad, kudu pinter-pinter deketin baginda Nabi Muhammad. Satu waktu ada muridnya Imam Haddad nanya kepada beliau. Nanyanya bukan sir Nabi Muhammad. Wahai Tuan Guru, bagaimana cara saya mendapatkan sir para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Imamul Haddad, katakan, taqarrub ilaihim, mendekatlah kepada mereka. Ditanya lagi, bagaimana cara mendekat kepada para wali-wali Allah? Kata Imamul Haddad, bimahabbatihim, dengan menanamkan cinta di lubuk hatimu kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk bisa dapetin sir itu, maka kudu nanam tuh rasa cinta di dalam hati kepada baginda Nabi kita Muhammad. Sebesar apa rasa cinta kita saudara itu sama Nabi itu? Kagak boleh ngelebihin cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan seluruh manusia yang kita cinta, kagak boleh cinta kita lebih gede kepada mereka dibandingkan baginda Nabi besar Muhammad. Ada hadis sahihnya, beliau katakan, la yu'minu ahadukum, hatta, kemudian tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta, kemudian ya, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dicintainya, miwalidihi, daripada kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Kagak boleh. Sebab ntar cinta kepada Allah Ta'ala gerbangnya adanya pada Nabi kita Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbib. Nah, di situ kuncinya. Makanya saya kasih tahu, demen cinta sama bini jangan kebangetan. Jangan kebangetan. Tahu aja Ustaz Rusmin atau gitu. Nah ini mas syariat sih saudara ya. Cinta sama bini itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Apalagi orang laki model begini kan goroh mulu sama bini kan gitu ya. Waktu masih pacaran Bang Ahmad tuh sama bininya, Neng pokoknya aman Neng mah cinta sehidup semati. Ah, bleu-bleu itu bohong udah. Lalu kalau bininya mati kawin lagi kira-kira begitu tuh. Oh.
Tuh kata Ustaz Narawi, kagak mati aja pengen kawin lagi, gitu. Dia lagi nungguin omongan itu emang itu ya. Itu batasan cintanya kepada manusia, kepada orang tua, kepada anak, agak boleh ngelebihin cinta kita daripada kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai urusan syariat kagak boleh. Beliau katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tubih. Enggak sempurna iman diantara kita ini kecuali keinginan kita, hawa nafsu kita tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Orang Arab saudara dulu hobi mabok. Orang Arab hobi mabok. Zaman di tiap rumahnya dalam riwayat tuh ada kindil namanya. Kindil tuh bejana kalau kata kita mah tempayan gitu ya, guru ya. Dulu larangan minum homer itu kagak langsung dilarang sama syariat agama. Misalnya ada ayat la taqrabus shalah wa antum sukar. Jangan deketin sholat kalau kalian dalam keadaan mabok gitu. Berarti kan kalau kagak mabok, kagak sholat, boleh nggak mabok tuh? Kan bahasanya begitu. Tuh Islam mah pelan-pelan. Kalau dakwah jangan jebret neraka, jebret salah, kagak begitu. Ada tahapannya. Tuh di rumah ada kindil namanya. Tapi ketika turun ayat larangan tuh innamal khamra wal may, di ujungnya ada pahal antum muntahun, dalam riwayat dikatakan dalam tafsir tuh pankasaratil qanadil, pecah semua kindil di rumah orang Arab. Sampai dikatakan saat itu Arab becek sama minuman keras. Sahabat yang tadinya suka minum, karena itu kemudian syariat, suka kagak suka, berat kagak berat, karena ada cinta mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, ditinggalin itu minuman keras. Itu baru cinta tuh sama Nabi kita Muhammad. Sampai segitunya sahabat. Nah kita mah tadi masuk kamar mandi aja lupa mulu pakai kaki kiri. Itu apalagi lagi kebelet ya, udah kagak sempet baca udah gitu. Dah berapa itu? 3 saudara ya. Jadi untuk dapat sir Nabi Muhammad itu bagian daripada kata Imam Kandalawi vitamin maulid. Ntar ada dorongannya tuh vitamin. Jadi makin rajin ngaji, sholat jamaahnya makin rajin, sebab di situ tuh mengalir vitamin yang disebut dengan sir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ntar pengaruhnya ke beliau-beliau nih, ke guru-guru kita. Ini sebenarnya kagak enak saya ucapin, tapi kudu saya sampaikan. Kalau saya boleh bahasa ini guru-guru kita nih yang mulia, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Mansur, Kiai Nahrawi, para guru di depan nih semuanya, kecuali saya ya, gitu. Beliau, iya benar kecuali saya gitu. Kan saudara mah masih ketipu aja, gitu. Saya kadang-kadang dipanggil Ustadz, ya Allah, saya mah blegedemen bukan Ustadz. Gitu. Di beliau-beliau ini yang kemudian dikatakan tuh dalam syair burdah tuh ketika gorpan minal bahri aurospan minadiami tadi tuh, kalau saya kiasin ada hujan nih saudara turun nih. Begitu tuh hujan turun kan rahmat tuh. Biasanya kalau kata Kiai Mansur tritipan gitu ya. Nah, begitu jatuh suka tempias nggak tuh ke teras kita tuh. Nah, ini beliau-beliau ini tempiasan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kepada beliau-beliau, saudara ngaji kudu dapetin sirnya, jangan kagak. Maka cara ngelihatnya tadi. Hari ini saudara ada yang ngaji modelan ngaji mah di depan guru, orang mana senyum-senyum, iya. Kelar ngaji gurunya diomongin. Ada begitu? Yang model begitu mah jangan ngarep ilmunya berkah manfaat. Benar saya kasih tahu. Lah kudu dapetin sirnya. Contoh tuh, abang kita Bang RW Aling, yang sering disebut sama Kiai Ridwan, duitnya kagak putus-putus. Sebab kalau putus kagak laku tuh duit gitu kayak ya. Ini bukan lagi ngagulin guru-guru, bukan, tapi emang begitu kami diajarkan dulu di pesantren, diajarkan guru-guru ya begitu. Kenapa kita kemudian salaman sama guru-guru kudu pakai dengkul segala macam? Itu dalam rangka ngerorot sir guru-guru kita. Kan ilmu mah ada yang kita dapetin lewat bertatap muka, ada ilmu yang kemudian pindah ke transfer sama santrinya gara-gara doa kiai. Saya punya teman orang Flores, namanya Asril Kulu Lama Belawan. Namanya aja udah aneh. Di daerahnya Paramli saya pernah cerita tuh. Sekarang dia jadi ustadz di sono, pendakwah.
jadi mutawif haji dan umroh. Dulu waktu ngaji, waktu saya di Banten tuh, orang-orang pada ngaji, kita ngaji. Dia mama kiai disuruh beresin makan, nampan, sama nimba tiap subuh. Ngajinya kagak. Tapi giliran lomba baca kitab, ngapa jadi dia yang menang? Kan begitu. Kan kagak masuk akal itu begitu. So, ilmu mah ada begitu. Ilmu tersurat, ilmu tersirat. Jadi saya kasih tahu. Ini pesan guru saya dulu. Ntar lu Yan kalau ngaji katanya gitu. Ini kita ngaji sama habaib, sama kiai, sama ustadz. Ntar rasanya beda-beda. Gitu. Ada yang modelnya kita dengerin guru, paham udah habis paham udah selesai gitu aja. Tapi ada model guru-guru, ini kayak guru-guru kita yang ngajar, kayak Mansur, kayak Ridwan dan yang lain-lain. Tuh ntar begitu beliau ngajar, rasanya ngeresep ke dalam hati itu. Jadi yang dituntun batin kita sama beliau-beliau. Itu kata guru saya, ntar kalau lu keingetan sama tuh guru, kadang-kadang sampai ke bawah mimpi. Sampai ke bawah, itu kata guru saya, yang begitu jangan dilepasin. Gitu. Jangan diapain tuh? Jangan dilepasin. Sebab yang model begitu ntar yang bakal nuntun kita. Jadi yang dituntun batin. Bukan jawari, bukan anggota badan. Kalau yang timbang anggota badan lah, kita ngaji dengerin paham, udah besok lupa, paham, udah besok lupa. Tapi ada modelnya para kiai, kayak guru-guru kita ini, yang kalau kita ngedenger, jangankan beliau ngomong, belum ngomong aja, ngelihat mukanya udah resep kita. Coba saudara ngelihat Kiai Ahmad Nahrawi, resep nggak mukanya tuh? Bahkan di sini yang paling ganteng beliau. Orang ada yang ngalahin udah. Terbukti itu mah. Ya. Ngelihat Kiai Mansur, Kiai Ridwan, kita beliau-beliau belum bicara aja kita udah resep. Oh, kalau kata Mualim Sapi Hazami dulu ada muridnya namanya, sekarang jadi mualim juga, Mualim Ubaidillah Hamdan. Nanya sama mualim dulu, diarbain waktu ngaji. Guru, bagaimana biasanya tanda guru-guru yang kemudian kudu saya ikutin gitu. Kata Mualim Sapi Hazami, ada guru yang modelnya belum mengajar aja lu udah resep. Apalagi sampai beliau-beliau ngomong, ntar ngeresep ke dalam hati itu. Kadang sampai ke bawah mimpi, di rumah kita ingat mulu sama beliau-beliau. Kata Mualim Sapi Hazami, itu pertanda guru punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini udah contohnya, nggak usah jauh-jauh di depan kita. Kiai-kiai kita, ini beliau kudu diikutin. Jangan sampai kagak diikuti. Biar dapat tuh yang namanya sir atau cipratan dari baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara terakhir satu lagi ya. Kemarin saya belum lama dapat nasihat dari guru kita yang mulia Kiai Haji Ridwan Abdullah. Waktu selesai nyolatin almarhumah menantunya Pak Jida Supi itu. Di Musola Al-Ikhlas ada saya, ada Ustaz Arif Fadilah, kemudian ada guru kita Kiai Haji Acep Saifullah, ada Ustaz Haji Arif Effendi. Menarik yang beliau katakan, saudara. Kata Kiai Ridwan waktu itu sore itu, beliau katakan, kenapa orang kemudian susah manage atau ngatur orang? Kalau nggak salah gitu Kiai ya, bahasanya waktu itu gitu ya. Saya tengetin baik nih omongan beliau nih, gitu. Kata beliau, sebab yang manage, yang ngatur kadang-kadang belum bisa dipercaya. Begitu, kata beliau. Makanya ada ayat dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Yang tadi saya baca di awal. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini kan kita sama Allah dikasih makom masing-masing. Ada orang dikasih makom jadi kiai. Ada orang dikasih makom jadi ustadz. Ada yang kayak saya jadi makom tibang katanya dipanggil ustadz. Ada yang dikasih makom jadi RW. Ada yang dikasih makom jadi RT. Ada yang ketua masjid, ketua musola. Setiap dari kita, bahkan ketua majelis taklim, ngerasain bagaimana susahnya ngatur orang. Kira-kira begitu nggak tuh? Gitu. Oh ternyata nih ayat begitu saya implang-implang nih rumus. Ya saudara ngerti implang kan ya? Gak ilah belagu bener namanya ya.
Kayak mau bahasa-bahasa bagus bahaya nih. Jadi itu ayat Allah nerangin, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Allah utus tuh rasul kepada bangsa yang ummi, bangsa Arab waktu itu. Ujung ayatnya yang menarik, Allah katakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini bangsa Arab dulunya benar-benar sesat gitu. Artinya bahwa Rasulullah melakukan hal-hal yang Allah perintah untuk bisa ngerubah bangsa Arab yang tadinya kagak beriman jadi beriman, yang kagak percaya kepada Allah jadi, yang kurang beradab jadi. Begini bahasanya gampangnya, siapa aja yang ingin melakukan perubahan, baik dia sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, kepala warga, ketua majelis taklim, ketua masjid, ketua musola, maka kudu jadi miniatur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita kekurangan itu, saudara. Kan kita ada bahasa guru digugu dan ditiru. Kalau kayak saya kan tiba ngomong doang ini. Kalau bahasa guru kita kayak Acep, ngorohin orang, gitu bahasanya. Tapi ditiru mah saya belum bisa. Gitu. Karena bisa jadi apa yang saya sampaikan belum saya amalin. Gampang nggak kalau nyampe nasihat itu? Gampang. Oh, ternyata penyebabnya itu. Gitu. Apa yang Rasulullah lakuin? Satu. Dalam ayat itu Allah katakan, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah nyampein ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bahasain gampangnya, poin nomor 1, tilawah namanya. Hari ini banyak orang yang udah jauh dari Quran. Kalau kita baca mulu, hudal lil muttaqin. Saudara baca Quran berapa kali sehari? Hah? Gak usah pakai ngitung, kalau kagak bilang aja kagak, pakai sosok ngitung lagi. Nah, hari ini orang udah baik jauh dari Quran, saudara. Sama baca Quran, romannya alergi benar. Padahal aturan hidup, panduannya di situ semua. Makanya Rasul merubah itu bangsa Arab. Yang pertama, nyampein ayat firman Allah Ta'ala. Baca Quran yang pertama. Kalau ingin ada perubahan dalam hidup. Ya, Ustaz, saya makan baca Quran belum lancar. Emang juga mulai ngajinya udah umur 50, begitu ya. Baca, saudara. Ada hadis riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, alladzina yaqra'ul Qur'ana, orang-orang yang baca Quran wa huwa mahirun, kemudian dia pandai membacanya, maka kemudian ma'a syafaratil kiramil bararah, ini orang bersama para malaikat yang senantiasa menebarkan kebaikan. Lalu bagaimana model kayak kita yang awam baca Quran belum lancar? Rasulullah belain tuh, bagi mereka yang baca Quran belum lancar, kemudian syakko alaihi, merasa kesulitan bacanya, Rasul katakan lahu ajroni, justru dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bacanya, yang kedua pahala belajar. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad Quran. Itu hadis saya nukil tuh, katanya guru kita tuh, Ustaz Haji Mulia Solihin. Kalau nggak salah beliau ngajar kitab At-Tibyan tuh, ada dalam kitab At-Tibyan sama Imam Nawawi, dinukil tuh hadis itu oleh Imam Nawawi. 1 Quran udah. Ntar habis maghrib, habis isya, habis subuh, biasain baca Quran. Jangan sampai kagak. Sehari sain kagak berasa. Malah kalau dalam hadis mah disunain seminggu kudu hatam. Seminggu hatam. Gitu. 1 tilawah. Yang kedua, wa yuzakkihim, bimakna tazkiyah. Saya bahasanya gampangin lagi. Kalau baca Quran tadi rumusannya tilawah. Kalau wa yuzakkihim kita bahasain tazkiyah. Apa tazkiyahnya? 1, membersihkan sifat-sifat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu. Nggak ada ceritanya udah, saudara nyari air ke dukun, udah nggak ada ceritanya itu mah. Jauh-jauhin yang model begitu. Iktimat nyendernya hanya kepada Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Yang kedua tazkiyah itu, kata Syekh Ahmad Farid itu dalam kitabnya itu ada kitab namanya Min Alamati Hubbur Rasul. Min Alamati Hubbir Rasul. Nah, itu ciri-ciri orang cinta kepada Rasul. Kemudian dalam kitab satunya lagi namanya Tazkiyatun Nufus. Beliau katakan di antara tazkiyah itu bahasa kitanya orang disuruh doa. Tapi kalau bahasa saya ngenolin diri gitu. Saudara hari ini kaya, ngenolin. Sebenarnya kekayaannya bukan punya saudara. Dari siapa kekayaan itu? Allah. Hari ini saudara jadi orang alim, jangan ngerasa alim.
Sebab itu ilmu hakikatnya pemberian. Hari ini saudara mulia punya pangkat kedudukan ngenolin diri. Sebab kedudukan kemuliaan yang ada pada kita hari ini hanya ketetapan Allah Subhanahu. Nah, itu tazkiyah. Contohnya siapa? Udah banyak. Fir'aun contoh tuh. Kurang kaya apa Fir'aun? Dinasti Ramses ratusan tahun. Terompahnya dari emas tuh Fir'aun. Tapi ketika dia benturkan kemudian kekayaan, kekuasaannya dengan kebenaran, tidak mau nerima ajakan Nabi Musa, dengan semudah Allah membalikan telapak tangan, Allah hancurin ke Fir'aun. Itu yang raja. Apalagi kalau tibang RT, belagu-belagu. Itu raja, Pak Ahmad. Gitu. Korun, kenal Korun? Yang sampai gini hari kita sebut ada harta Korun. Kan contoh itu. Fir'aun saking Allah turunin pangkatnya tuh, derajatnya Allah turunin, sampai gini hari orang kagak ada yang demen sama Fir'aun. Padahal kita ketemu belum pernah. Tapi siapa aja orang dengar kata Fir'aun, gedeg gak kira-kira? Gedeg. Makanya sampai gini hari saya belum nemuin ada orang lahir, anaknya dinamain Fir'aun. Belum ada sampai gini hari. Saking gedegnya tuh. Kedua Korun. Yang kita kenal ada harta, namanya harta karun. Kurang kaya apa Korun? Yang kalau dalam Quran sampai Allah gambarin tuh. Inna mafatihahu. Sesungguhnya kunci-kunci gemboknya itu kuncinya doang. Latanu bil usbati ulil kuwah. Kalau kunci gemboknya tuh kunci gudangnya, kunci peti-petinya dikumpulin jadi satu tuh yang terbuat dari emas, latanu bil usbati ulil kuwah, maka kudu digotong kurang lebih 70 orang yang badannya gede-gede. Itu baru tibang kuncinya. Biji mana coba itu? Tapi ketika dia benturkan, tidak nerima ajakan Nabi, kemudian sombong dengan kekayaannya, semudah kita membalikan telapak tangan, Allah hancurkan Korun beserta Allah pendamkan dengan harta-harta. Kalau kita udah ngelihat contoh itu masih kagak mau bener, oh ngapain kita? Rumusannya pokoknya yang benar selamat, yang kagak benar berangsak, udah begitu urusannya. Dua, tazkiyah. Ini ngaji dalam rangka ngenolin diri. Terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul ngajarin Quran wal hikmah, sunnah Nabi kita Muhammad. Oh, ternyata begitu kita implang lagi. Ini kalau bahasa Kiai Mansur dulu di Musola Al-Ikhlas, ada mafhum mukhalafah di sini. Pertama tilawah, kedua tazkiyah. Saudara untuk bisa baca Quran kudu ngaji nggak tuh? Ngaji. Untuk bisa tazkiyah, tahu mana yang jelek, mana yang bagus, yang haram, yang halal, mana yang boleh, mana kagak. Kudu ngaji nggak tuh? Kudu ngaji. Maka orang entar yang dapat vitamin maulid, dia pengen ada perubahan, maka jangan sampai berhenti ngaji. Itu yang Ustaz Rusmin selalu gembor-gemborin nama kita. Ngajak supaya ngaji. Sampai mati ngaji mah saudara nggak ada habisnya. Gitu ya. Kata Imam Syafi'i, ketika orang berhenti ngaji, di situ dia mulai dapat predikat orang bego begitu. Jangan berhenti. Ini guru-guru kita masih pada sehat. Dan doain beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Ilmu yang ada beliau mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat kita semua. Termasuk doain biar guru-guru kita rizkinya banyak, halal, gitu ya, berkah, gitu. Biar bisa terus membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal. Nah, udah mulai hari ini ubah sudut pandang kepada Nabi Muhammad dengan ru'yatul khususiyah. Yang kedua iktida wa tasyabbuh. Yang ketiga taqarrub ila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa amalannya satu baca Quran, yang kedua tazkiyah, yang ketiga jangan berhenti ngaji. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.